Jiwaku merindukan Engkau. Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa kami di dalam surga, kami percaya Tuhan, kalau pada tahun 23 ini Engkau mempunyai rencana, Engkau mempunyai rancangan yang indah buat kami, umat pilihan-Mu Bapa. Kalau kami sebentar lagi akan memuji-Mu, menyembah-Mu Bapa, mari Tuhan, Engkau urapi kami, mulai awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Engkau urapi kami yang hadir Tuhan. Engkau turun di atas puji-pujian kami. Kami pulang membawa damai sejahtera-Mu. Kami pulang membawa sukacita-Mu. Terima kasih Allahku. Terima kasih Rajaku. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami boleh bersyukur dan berdoa. Amin. Haleluya Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Iya Tuhan, benar Tuhan. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Amin. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, ya, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Amin. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari kita angkat pujiannya dengan penuh sungguh hati. Kita memasuki hadirat Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini Engkau sungguh baik. Biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu, Engkau memakai, dan semuanya bisa menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji nama Tuhan. Haleluya. Bersyukur kepada Tuhan Yesus, penanggung jawab keselamatan kita. Jikalau saya boleh ada di tempat ini pagi hari ini, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Tak lupa juga saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala, GSCPDI Aditya Warman, Bapak Ibu Benyamin. Kami bersyukur ya buat kesempatan pagi hari ini ya untuk saya bisa melayani, beribadah dan melayani di tempat ini. Puji nama Tuhan, saya melihat wajah-wajah yang penuh sukacita, diberkati Tuhan. Amin, haleluya. Karena ini tahun baru ya, 2023. Puji nama Tuhan ya. Tadi dikatakan ya silakan memperkenalkan diri, memang ada pepatah, tak kenal maka tak
sayang begitu ya. Nama saya Yusuf Karsten begitu ya. Mungkin Bapak Ibu yang sepuh-sepuh di tempat ini mengenal orang tua saya. Itulah Bapak Pendeta Herman Yakub Karsten. Tadi saya bertemu dengan Bapak Jeffrey mungkin ya. Freddy apa sih? Freddy ya. Beliau mengenal dulu katanya mungkin masih ada Opa Kaleb dulu pernah ke Pak Gerluyung katanya ya. Mengenal ya almarhum ya orang tua saya Bapak Pendeta Herman Karsten, dan sekarang saya melanjutkan pelayanan beliau di Desa Pagerluyung ya, daerah Mojokerto begitu ya, dekat dengan yang terkenal tuh pabrik gula Gempol Kerep begitu ya. Puji nama Tuhan ya. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Tuhan sudah buka jalan bagi kita di tahun 2023 ini, di mana hari ini kita sudah memasuki ya minggu kedua ya di tahun ini ya, tepatnya ini tanggal 8 berarti 8 hari sudah Tuhan sudah memimpin, Tuhan sudah menyertai kita di tahun 2023. Amin. Semua baik-baik ya. Puji nama Tuhan. Dan kita meyakini kalau tahun lalu 2022 Tuhan sudah menyertai, Tuhan memberkati. Walaupun kita tahu kita hidup di dunia tentu ada banyak pergumulan, ada banyak persoalan. Entahkah itu lewat usaha pekerjaan bisnis kita, entahkah persoalan pergumulan lewat rumah tangga, keluarga, anak-anak dengan studi dan masa depannya. Tapi kalau kita sudah melewati semua, itu berarti Tuhan menyertai kita. Dan kita mengakui bahwa kalau kita sudah melewati tahun kemarin, bukan karena kuat gagah kita, tapi semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Amin, haleluya. Dan kita meyakini tahun ini pun Tuhan pasti menyertai kita. Amin, haleluya. Sebab firman Tuhan katakan di Ibrani 13 ayat 8 itu, Tuhan Yesus tetap sama. Kemarin berarti tahun 2022, hari ini, amin, tahun 2023 dan untuk selama-lamanya. Tuhan tetap sama. Kasihnya tetap sama, kebaikannya tetap sama. Tadi dikatakan kuasanya juga tetap sama, akan menyertai dan akan memberkati setiap langkah hidup kita. Puji nama Tuhan. Katakan Tuhan itu baik. Amin. Yang setuju coba katakan kanan kiri kita, katakan Tuhan itu baik. Amin. Tuhan itu baik. Puji nama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan ya. Tema besar kita, God will make a way. Tuhan buka jalan. Dia buka jalan dan kita percaya kita punya Tuhan sanggup membuka jalan dalam setiap persoalan dan pergumulan kita. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ada kalanya memang ya kita menghadapi dalam setiap pergumulan perjalanan di dalam hidup kita. Kita menghadapi jalan buntu dari setiap masalah pergumulan kita. Ya mungkin kita merasa aduh ini berat ini. Ya ini sukar. Ya, rasanya aduh sudah sekian lama pergumulan, atau mungkin pergumulan itu masih belum selesai di tahun 2022 dan kita bawa di tahun 2023. Ya, terlalu berat ini Om. Ya, enggak mungkin bisa terselesaikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita punya Tuhan yang sanggup membuka jalan. Dia Tuhan. Bagi Tuhan itu firman Tuhan katakan tidak ada yang mustahil. Ya. Pikiran kita bukan pikiran Tuhan. Ya. Rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Ya. Kalau kita melihat perjalanan bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, ya, bagaimana 300 ya lebih mereka diperbudak di Mesir. Ya. Dan Tuhan berikan satu kemurahan untuk mereka bisa keluar dari perbudakan bangsa Mesir. Tapi begitu mereka keluar, mereka sudah diperhadapkan pada tantangan pergumulan yang berat. Tentu Bapak Ibu tahu kisah ini. Ya. Mereka diperhadapkan pada jalan buntu. Betul? Depan laut Teberau. Begitu mereka noleh ke belakang, mereka dikejar-kejar oleh Fir'aun dan pasukan keretanya.
yang begitu hebat, sangat hebat. Kanan kiri tebing, jalan buntu, maju, kena, mundur, kena. Mereka berteriak-teriak, mereka bersungut-sungut kepada hamba Tuhan Musa. Itu berarti mereka juga secara tidak langsung bersungut-sungut kepada Tuhan. Ya. Koreksi bagi kehidupan saudara dan saya, adakah seringkali kita menghadapi persoalan jalan buntu di dalam hidup kita? Acap kali kita seringkali juga bersungut-sungut menyalahkan Tuhan, salahkan firman, salahkan hamba Tuhan, salahkan gembala. Padahal Tuhan izinkan semua itu terjadi untuk mendatangkan kebaikan. Firman Tuhan katakan dalam Roma itu, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi. Ya. Jalan buntu dihadapi. Ya. Tapi kita melihat God will make a way. Tuhan sanggup buka jalan. Firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus 10 ayat 13, kita baca ini ya. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan kita baca bersama-sama, alangkah baiknya karena firman Tuhan katakan di Wahyu 1 ayat 3, berbahagialah orang yang membaca, mendengar dan melakukan firman. Amin. 2, 3. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu apa? Jalan keluar sehingga engkau dapat menanggungnya. Amin. Haleluya. Tuhan buka jalan. Apa yang menurut manusia buntu, apa yang menurut kita buntu, bagi bangsa Israel buntu sudah. Kenapa kau bawa kami ke tempat ini untuk mati di padang gurun? Lebih baik kami mati di Mesir. Kami menikmati makan daging dan roti. Persungutan, ya, perbantahan. Tapi Tuhan izinkan, ya. Karena Tuhan ingin mendapati ya umatnya yang sudah dikeluarkan dari Mesir. Itu membayangkan itulah suatu tanda bagaimana Tuhan menebus bangsa Israel. Karena pada tulah yang ke-10 itu ada tanda darah. Lewat suatu penyembelihan anak domba jantan yang tak bercacat celah. Kematian kepada anak sulung di Mesir, tapi kepada kehidupan bangsa Israel yang rumahnya ada tanda darah pada ambang atas dan samping pada ambang pintu mereka. Mereka dilepaskan, mereka dilewati dari maut. Keluar dari perbudakan Mesir. Bagi kita itu menunjukkan kita ditebus keluar dari dosa. Ditebus untuk menjadi umat kepunyaan Tuhan lewat tanda darah Kristus. Darah yang tak bercacat dan tak bernoda. Diizinkan supaya Tuhan mendapati memang kepunyaan Tuhan itu spesial, saudara. Kepunyaan Tuhan itu adalah orang-orang yang istimewa. Yang tidak gampang bersungut-sungut ketika menghadapi persoalan pergumulan dalam hidupnya. Yang tidak gampang menyalahkan Tuhan, salahkan firman. Menyalahkan hamba Tuhan. Tapi ingin Tuhan dapati ketika menghadapi persoalan pergumulan. Mereka bisa datang kepada Tuhan. Tuhan yang sudah mengeluarkan mereka dari perbudakan Mesir selama ratusan tahun. Mereka yang melihat bagaimana Tuhan mengadakan mujizat melalui hambanya Musa mulai tulah pertama sampai kepada tulah yang ke-10. Bukankah mereka melihat
Tuhan yang mereka sembah, Tuhan yang mereka percayai adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan izinkan lewat pergumulan tantangan. Apakah kita tetap percaya? Apakah kita tetap mengasihi Tuhan? Ya. Karena firman Tuhan katakan tadi pencobaanmu itu biasa. Tuhan izinkan tidak melebihi kekuatanmu. Perhatikan kalimat tadi. Sebab Allah setia. Kesetiaan Tuhan. Kesetiaan Tuhan itu dibuktikan. Dikatakan. Disediakan minum berarti untuk saya ini. Puji nama Tuhan. Kesetiaan Tuhan itu dibuktikan, dikatakan Ia tidak akan membiarkan kamu. Amin. Dalam setiap pergumulan, dalam setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, Tuhan setia, saudara. Amin. Dia tidak akan biarkan tinggalkan kita. Ibrani 13 kita baca ayat 5b. Ibrani 13 ayat 5b dan 6 ya. Karena Allah telah berfirman, kita baca boleh? Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 6, ya, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata apa? Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Allah setia, saudara. Bapak Ibu sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah kita setia. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita. Sebab itu yakinlah, Tuhan penolongku. Amin. Katakan di dalam hidup, Tuhan penolongku. Kalau 8 hari ini kau menghadapi, masuki tahun 2023 menghadapi persoalan pergumulan, yakinkan hati kita, yakinkan hidup kita. Tuhanku setia. Tuhan tidak akan membiarkan tinggalkan aku. Tuhan adalah penolongku. Mazmur katakan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Dia setia, tidak akan membiarkan tinggalkan kita. Ya. Jaminan kepastian di dalam Tuhan. Ada jalan keluar dari setiap pergumulan kita. Memang selama kita hidup di dunia, kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya masalah dan pergumulan. Ayub 7 ayat 1. Ayub pasal 7 ayat 1 kita tetap baca bersama-sama. Saya berbahagia dan senang kalau kita semua bacakan firman karena ada berkat bagi yang membaca, mendengar dan melakukan. Ya, bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Lanjut pasal 14 ayat 1, pasal 14 ayat 1, ya, manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Selama hidup di dunia kita tidak lepas dari yang namanya pergumulan, masalah. Masing-masing tentu berbeda masalahnya. Masalah saya berbeda dengan masalah Bapak Ibu Saudara sekalian. Masalah saya dalam penggembalaan di Pagerluyung berbeda juga dengan masalah penggembalaan dari Bapak Benny dan Ibu. Ya. Masing-masing berbeda tapi ada tetap masalah pergumulan di dalam hidup ini. Ya. Seringkali juga Ayub tadi katakan pasal 14 itulah yang seringkali membuat hidup manusia gelisah. Banyak manusia gelisah, banyak manusia khawatir. Terlebih lagi seringkali kita mendengar ya di akhir tahun 2022 Bapak Presiden kita dan juga saya yakin banyak pemimpin-pemimpin dunia berkata tahun 2023 tahun yang gelap.
tahun yang berat. Ya. Tapi bagi kita orang percaya kepunyaan Tuhan, ya, kita meyakini tahun yang gelap, tahun yang berat itu, kalau kita mau tempatkan Tuhan di tengah-tengah hidup kita, Tuhan hadir di dalam hidup kita, Tuhan hadir di dalam usaha pekerjaan kita, Tuhan hadir di dalam rumah tangga keluarga kita, Tuhan hadir di dalam studi kita, kita yakin yang berat itu pasti akan diberkati Tuhan. Ya, seringkali orang berkata berat itu kalau ada huruf K di tengah, itulah Kristus. Kristus sebagai kepala, ada huruf K. Ya, ya. Kristus harus ditempatkan sebagai kepala. Kolose 1 ayat 18 itu coba kita baca. Kristus harus ditempatkan di dalam hidup kita sebagai kepala. Kolose 1 ayat 18, ya, ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia Kristus yang lebih utama dalam segala sesuatu. Tempatkan Kristus sebagai kepala yang utama dari, firman Tuhan katakan, dari segala sesuatu. Ini yang seringkali dan acap kali ya dilupakan oleh anak-anak Tuhan. Saya yakin di sini tidak ada. Amin. Ya, kita mau tempatkan Kristus yang utama dari segala sesuatu. Ya, salah satu contoh wujudnya ya lewat ibadah. Ya, kita ibadah ini kita mau menaikkan rasa syukur kita kepada Tuhan atas suatu karya penebusan kebaikan Tuhan yang sudah dilimpahkan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara tahu Israel keluar dari Mesir itu karena satu tujuan, supaya mereka bisa beribadah dengan bebas. Dan kita mau menempatkan Tuhan yang utama dari segala sesuatu. Dalam prakteknya ya mari kita berjuang untuk hidup ibadah kita. Untuk hidup keselamatan kita, kita harus perjuangkan. Menjadikan Kristus yang utama dari segala sesuatu. Kepada jemaat kami saya ajarkan, jadikan ibadah itu kesibukan. Seringkali ya banyak alasan karena kesibukan kita pribadi, ya ibadah ditinggalkan. Sekarang dibalik ya mindsetnya. Kalau ibadah itu kesibukanmu, pasti kau juga mau berjuang untuk mengutamakan ibadah. Tempatkan Tuhan, Kristus yang utama di dalam hidup kita. Pelayanan kita, ya, dalam nikah, keluarga. Saya yakin kalau di dalam nikah, ada Kristus hadir dalam rumah tangga kita, Tuhan jaga nikah rumah tangga kita dengan kebahagiaan. Ya. Dalam usaha pekerjaan, ya, tempatkan Tuhan. Ya. Tuhan tidak membiarkan dan meninggalkan kita. Ya. Awal tahun baru, ya, kesaksian ada jemaat yang datang kepada saya untuk ya berkonsultasi begitu soal pekerjaan. Baru awal ya menghadapi tahun 2023 dia sudah diperhadapkan pada satu pergumulan soal pekerjaan. Ya. Karena ini jemaat yang setia, ya, hidup dalam kesederhanaan tapi setia di tempat kami. Saya mengajar ya harus pelayan tuh harus setia dalam 3 kali ibadah. Ya. Ibadah doa penyembahan, ibadah PA, dan ibadah raya. Ya. Dan mereka berjuang pada ibadah pertengahan minggu ini, ya, Selasa dan Jumat. Tapi kalau dalam pekerjaan mereka harus kena shift. Ya. Tapi bersyukur, ya, bosnya itu ya anak Tuhan juga begitu. Ya. Selama setahun berjalan semua aman. Ya. Tapi begitu mengawali tahun baru mulai, ya, rupanya ada ya temannya gitu ya yang mulai sedikit ya iri ya begitu. Dia kok bisa ya karena ibadah
dia biasanya datang tuh pasti terlambat 2 jam tuh karena rumahnya jauh ya, di daerah perbatasan Lamongan begitu ya. Dari Mojokerto Lamongan tuh hampir ya setengah jam dia harus lalui ya. Naik sepeda motor saudara ya. 2 jam dia telat ya. Biasanya selama setahun itu temannya tuh bisa permisif gitu, enggak apa-apa dibiarkan, udah enggak apa-apa lah kamu ibadah toh untuk ibadah enggak apa-apa ya. Rupanya ada teman yang lain ketika dia juga telat ditegur. Ya karena ada yang cerita dia telatnya itu karena mabuk katanya. Sehingga tidak bisa bangun katanya, telat terlambat bekerja begitu. Sehingga cerita dipanggil bosnya ya. Lalu bosnya itu bilang begini, padahal anak Tuhan ya. Saya ini Kristen. Tapi ibadah itu ya enggak setiap minggu juga. Ibadah itu cukup hari Minggu katanya. Ya. Dia bergumul lalu dia berkata dengan penuh keberanian, Bapak waktu perjanjian kan dari awal ya saya sudah bilang saya ingin beribadah. Rupanya sudah ada waktu kontrak itu perjanjian begitu ya. Bilang saya nanti pasti telat tapi saya siap mengganti jamnya. Kalau telat 2 jam pasti nanti saya pulang juga saya tambahi 2 jam. Begitu. Ya. Kalau dikata cerita dia, udahlah saya hanya bilang kamu kan berjuang untuk keselamatanmu, untuk ibadahmu. Apalagi ya sudah ada perjanjian begitu ya serahkan kepada Tuhan. Ya. Lalu saya ajak berdoa, tadi mau berangkat saya 7:30 saya sempat karena ibadah jam 7 bertemu dengan jemaat ini, saya tanya gimana? Puji Tuhan sudah ada jalan keluar. Ya. Rupanya bosnya kembali dilunakkan begitu hatinya oleh Tuhan. Ya, ya kalau kita menghadapi tantangan pergumulan, asal kita mau tetap berjuang dekat dengan Tuhan. Kita mau hadirkan Tuhan di dalam hidup kita. Menempatkan Tuhan yang utama dalam segala sesuatu di dalam hidup kita. Saya yakin Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan kita. Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan kita dalam setiap pergumulan. Tuhan pasti menolong. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya. Tapi Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tahukah kita dan sadarkah kita bahwa mujizat terbesar yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kita adalah ketika Tuhan membuka pintu keselamatan itu. Ya. Itu yang seringkali dilupakan. Seringkali mindset kita, konotasi kita ketika dia mendengar tema God will make a way. Ya, Tuhan buka jalan hanya sebatas bagaimana ketika Tuhan memberi jalan keluar dari setiap persoalan kita. Tapi sesungguhnya Tuhan sudah buka pintu, Tuhan sudah buka jalan bagi kita. Itulah jalan menuju hidup kekal saudara. Jalan keselamatan. Kita tahu ketika manusia pertama Adam Hawa jatuh dalam dosa, mari kita baca dalam Kejadian 3 ayat 23-24. Pintu keselamatan itu, pintu menuju kehidupan itu sudah ditutup. Ya, kita baca 23. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. 24. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerup dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Jatuhnya manusia dalam dosa karena melanggar ketetapan, karena tidak taat kepada perintah Tuhan, jatuh dalam dosa, akibatnya jalan menuju pohon kehidupan tertutup. Sejak itu menunjuk itulah jalan menuju hidup kekal. Jalan menuju Taman Eden, taman kebahagiaan. Eden itu artinya kebahagiaan, taman sukacita, menjadi tertutup. Karena dijaga oleh beberapa kerup. Kerup itu makhluk atau malaikat surgawi yang bersayap dengan pedang yang menyala-nyala saudara.
Dengan kata lain, siapa yang berani masuk pasti mati. Siapa yang coba-coba masuk kepada pohon kehidupan ke Taman Eden binasa. Disambar oleh pedang yang bernyala-nyala. Tertutup. Menuju hidup kekal. Menuju kehidupan. Menuju hidup kekal. Tertutup. Dengan kata lain, saat itu hidup manusia berada dalam bayang-bayang maut. Hidup manusia berada dalam kegelisahan. Disinilah kita melihat satu kebesaran kasih Allah. Yohanes 3:16 bisa dibaca, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan putranya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Tuhan utus putra tunggalnya, itulah Tuhan Yesus Kristus, untuk membuka jalan supaya jalan menuju kehidupan kekal, jalan menuju keselamatan itu terbuka kembali. Supaya ada pengharapan untuk manusia kembali ke Taman Eden. Taman sorgawi kebahagiaan itu. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6. Ya, boleh dibacalah. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus jalan. Karena memang dia yang membuka jalan. Membuka pintu keselamatan itu. Supaya ada kesempatan kembali kepada bagi manusia itu untuk masuk dalam hidup kekal. Ada pengharapan untuk masuk kepada taman kebahagiaan Eden. Kepada kerajaan Allah. Kerajaan sorgawi. Dibuka jalan oleh Tuhan. Tapi harganya mahal, saudara. Karena jalan menuju pohon kehidupan itu dijaga oleh kerup yang dengan pedang yang menyala-nyala. Harga yang harus Tuhan bayar untuk membuka jalan itu lewat kematian. Yang seharusnya manusia itu yang binasa. Tapi Tuhan ambil alih. Suatu harga penebusan nyawa bagi kita manusia. Mazmur 49 ayat 8 sampai 10. Kiranya Tuhan memberikan hikmat marifat kepada kita. Untuk kita mengerti betapa besar harga yang harus Tuhan bayar. Kita baca. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. 9. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Manusia tidak akan bisa membayar pembebasan nyawanya untuk menebusnya dari maut. Untuk membebaskan dia dari kutuk dosa. Tapi harga itu dibayar lunas oleh Tuhan Yesus Kristus. 2000 tahun lalu dia sudah hadir pada kedatangan yang pertama. Dia tebus, dia bayar lunas harganya. Lewat karya penebusan, dia harus mati di kayu salib. Bagaikan dia harus merelakan kena sambaran pedang yang bernyala-nyala itu. Di atas kayu salib, dia harus tanggung kutuk dosa. Sampai harus prajurit Romawi itu, ya dengan tombak itu dia pastikan lambungnya ditusuk. Maka keluarlah darah dan air itu dari lambung Yesus. Itulah untuk membuka jalan keselamatan bagi kita. Supaya kita yang percaya kepadanya
kita tidak binasa tapi beroleh hidup kekal. Karena dosa itu terputus hubungan antara bumi dan sorga. Karena dosa itu terputus hubungan antara manusia dengan Bapa, dengan Allah. Tapi dia rela mati sebagai anak domba Allah yang tak bercacat celah itu. Dia menjadi pengantaranya. Dia menjadi penghubung. Itulah tanda salib yang menghubungkan bumi dengan sorga, yang menghubungkan manusia dengan Bapa. Sehingga terbuka jalan, saudara. Pernahkah kita sadari kalau sampai hari ini kita bisa datang kepada Bapa dengan bebas, itu semua karena pekerjaan daripada Tuhan yang sudah membuka jalan. Amin. Rasa syukur terima kasih kepada kita. Kepada Dia Kristus, Tuhan kita. Harga yang mahal sebagai ganti penebusan nyawa kita. 1 Petrus 1:18 itu ditebus dari hidupmu yang sia-sia dengan darah yang mahal, darah anak domba. Puji nama Tuhan. Oleh sebab itu, pada peristiwa ketika Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya, ya, saat dia disalib dan dia serahkan nyawanya, ada satu peristiwa besar, saudara. Itulah robeknya bersamaan dengan Tuhan berkata dia menyerahkan nyawanya, maka terjadi peristiwa besar, ya, gempa, gelap, dan robeklah pintu tirai dari bait Allah. Terbuka jalan. Ditandai dengan robeknya pintu tirai bait suci di Yerusalem. Bapak Ibu tahu, pintu tirai itu adalah ya pintu untuk masuk kalau dalam bait Allah. Kalau dulu pada zaman bangsa Israel ya ke tabernakel Musa itu ya pintu tirai itu adalah pintu untuk masuk ke ruangan maha suci. Terbuka. Di ruangan suci inilah terletak tabut perjanjian, saudara. Suatu lambang kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Pada tabut perjanjian itu ada Shekinah glory, terang kemuliaan Allah yang bersinar. Kalau pada zaman bangsa Israel dulu pada kitab Keluaran itu, maka bangsa Israel bisa melihat awan kemuliaan Allah itu dari ruangan maha suci. Sehingga bangsa Israel bisa melihat ada kehadiran Allah di tengah-tengah umat. Dan pada ruangan maha suci ini ya tidak semua orang bisa melihat. Imam-imam Lewi tidak boleh. Hanya imam besar Harun yang boleh masuk. Itu pun 1 tahun sekali, saudara. Coba kita baca di dalam Ibrani 9 ayat 24-25 ya, Ibrani 9 ayat 24-25. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Kepentingan saudara dan saya. Amin. Dia sebagai imam besar agung. Dia sudah merintis membuka jalan bagi kita. Sehingga kita ada kesempatan ya untuk bisa bertemu dengan Bapa. Ya, terus 25. Dan ia bukan untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Ayat 28, kita loncat saja karena waktu. Demikian pula Kristus hanya 1 kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya. Puji nama Tuhan. Kalau dulu imam besar itu 1 tahun sekali, saudara, bisa masuk membuka pintu tirai dengan membawa
darah dari anak domba yang disembelih itu. Ya. Untuk memohon penghapusan dosa bagi dirinya, bagi keluarganya, dan bagi umat Israel. Tapi kalau Tuhan imam besar agung kita, dia mempersembahkan darahnya sendiri. Dia korbankan dirinya untuk menanggung dosa manusia. Termasuk dosa saudara dan saya. Maka saat itulah pintu jalan keselamatan terbuka bagi kita. Untuk kita bisa masuk sampai ke belakang tabir. Sampai ke dalam ruangan maha suci, hidup di dalam kekudusan. Menjadi sama seperti Kristus. Tabut itu ya dari kayu penaga yang disalut dengan emas. Tapi kalau tutupan pendamaian itu dari emas murni. Yang ada 2 kerub yang sujud menyembah. Itulah gambaran. Ada kesempatan bagi kita bagaikan kayu penaga yang disalut dengan emas tabut perjanjian itu. Itulah kehidupan gereja Tuhan di akhir zaman. Yang dirindukan Tuhan juga hidup di dalam suatu kekudusan untuk menjadi sama dengan Tuhan. Memang kayu penaga. Tapi kayu itu harus disalut dengan emas murni. Supaya bisa menjadi sama seperti Tuhan. Sama dengan tutupan pendamaian itu. Yang adalah wujud dari gambaran dari pribadi Kristus. Tuhan mau hidup kita di dalam kekudusan untuk menjadi sama dengan Tuhan. Supaya nanti saat dikatakan tadi, saat dia akan menyatakan dirinya kembali pada kedatangannya yang kali kedua, dia mendapati gerejanya sempurna. Tak bercacat. Efesus 5:26-27. Jalan terbuka. Tapi tahukah saudara, Tuhan menghendaki supaya kita terus masuk di dalam proses pengudusan daripada Tuhan. Supaya hidup kita menjadi sama seperti Kristus. Efesus 5:26 ya. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. 27. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Amin. Tuhan menghendaki jalan yang sudah Tuhan buka. Dengan harga yang mahal dia bayar untuk keselamatan kita. Tuhan mengingini untuk kita terus melangkah lebih jauh lagi sampai ke ruangan Maha Kudus. Hidup dalam kekudusan. Supaya nanti saat dia datang kita didapati Tuhan dalam kehidupan yang cemerlang. Tak bercacat atau kerut atau yang serupa itu. Tapi menjadi sama seperti Kristus. Puji nama Tuhan. Jalan Tuhan sudah buka. Sekarang mari tugas kita untuk masuk lebih dalam, saudara. Kerjakan keselamatan kita. Dengan takut dan gentar firman Tuhan katakan di dalam Filipi itu. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena jalan itu Tuhan sudah buka bagi kehidupan kita. Ada tugas, ada pergumulan, ada perjuangan yang harus kita kerjakan untuk hidup sama seperti Tuhan. Tapi Matius 7 ayat 13-14. Ini yang menjadi persoalan pergumulan. Tidak mudah saudara. Untuk masuk di dalam ya proses pengudusan. Menjadi sama seperti Tuhan. Matius 7 ayat 13-14 ya. Masuklah melalui pintu yang sesak itu.
Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan dan banyak orang yang masuk melaluinya. 14. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mendapatinya. Tidak mudah. Tabir itu sudah terbuka, jalan sudah terbuka untuk menuju pengudusan, menjadi sama seperti Tuhan. Tapi pintunya sesak, saudara, jalannya sempit. Tapi inilah yang harus kita perjuangkan. Lukas 12 ayat 34. Lukas 12 ayat 34. Saya salah mencatat ya. Berjuanglah melalui pintu yang sempit begitu ya. Ya. Berjuanglah melalui pintu yang sempit, Tuhan katakan. Ya. Harus diperjuangkan, saudara. Pintu yang sesak, jalan yang sempit itu menuju kehidupan untuk menjadi sama seperti Kristus. Supaya kita mendapat hidup yang kekal. Masuk Yerusalem yang sorgawi. Sesak, sempit. Berarti harus berjuang. Inilah yang harus kita perjuangkan. Apa yang sudah kita perjuangkan? Lukas 13, ya kita baca. Ayat 34, ya. Ayat 24, ya. Terima kasih. Lukas 13 ayat 24, ya. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Ya, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Ayo saudara, kita mau berjuang. Namanya pintu sesak, jalan sempit, berjuangnya itu harus seorang demi seorang. Saya pernah dulu ya pelayanan di Pangandaran begitu ya. Lalu saya diajak oleh hamba Tuhan itu ke tempat rekreasi di pantai itu ya. Ada namanya itu Goa Miring begitu. Ketika kami mau masuk ke sana itu ya karena sempit itu jalannya harus miring dan itu harus satu persatu saudara. Ketika saya masuk rupanya disitulah yang dipakai shooting dulu apa itu kacau benggolo itu ya, mak lampir begitu ya. Rupanya masuknya itu harus seorang demi seorang karena sempit saudara, sesak. Saya pikir ya ini kalau orang sudah punya sakit asma tentu ya bahaya masuk sini ya. Seorang demi seorang berjuang untuk keselamatan kita. Untuk hidup kekal kita saat dia nanti akan datang kali kedua. Tanggung jawab keselamatan itu pribadi lepas pribadi saudara. Suami bertanggung jawab untuk keselamatannya, istri bertanggung jawab keselamatannya sendiri, anak-anak. Termasuk kita semua jemaat. Kami hamba-hamba Tuhan, para gembala hanya bisa terus ya memberikan kekuatan iman, nasihat rohani. Supaya kita tetap ada semangat gairah rohani untuk berjuang mengerjakan keselamatan kita. Tapi selanjutnya tanggung jawabnya seorang demi seorang. Pintunya sesak, jalannya sempit. Harus kita perjuangkan. Supaya nanti nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Goalnya itu di sana nanti. Jalan yang Tuhan sudah buka. Perjalanan nanti pada sampai akhirnya. Entah berapa tahun lagi 2023, 2024 kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Tapi nanti yang kita perjuangkan goalnya supaya nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Wahyu 20 ayat 14, 15. Wahyu 20 ayat 14, 15, ya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua.
lautan api. 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Pilihannya dua, saudara. Kita mau terus berjuang, mengerjakan keselamatan, pengudusan hidup kita, sampai nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Maka kita masuk dalam kebahagiaan. Langit baru, bumi baru, kota Yerusalem baru. Atau ketika nama kita tidak ditemukan, tertulis dalam kitab kehidupan, maka maut, kematian kekal. Saat sangkakala berbunyi, yang mati dibangkitkan. Pilihan dua, dibangkitkan untuk hidup kekal atau dibangkitkan untuk mati kekal. Pilih yang mana? Pilih yang mana? Hidup? Amin. Berjuanglah sekarang. Jalan sudah Tuhan buka. Pintu keselamatan untuk kita bisa masuk sampai ke belakang tabir menjadi sama seperti Kristus. Nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Wahyu 21 ayat 25. Wahyu 21 ayat 25, dan perhatikan ini nama yang tertulis, saudara, dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup. Amin. Haleluya. Bagi kehidupan yang mau berjuang melalui pintu yang sesak, jalan yang sempit itu, pintu gerbang Yerusalem sorgawi, kerajaan sorga itu tidak tertutup, saudara. Pada siang hari, sebab malam pun tidak akan ada lagi di sana, 26. Ya. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawanya. Amin. Saudara, ada berkat Tuhan limpahkan, haleluya. Kekayaan, hormat bangsa-bangsa dibawanya, menyertai kehidupan yang mau terus berjuang. Ya, menikmati kebahagiaan. 27, ya. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian dusta, tetapi mereka, hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Pintu gerbang terbuka, saudara. Jalan yang sudah Tuhan buka. Dan kita mau masuk walaupun sesak, sempit pintu jalan yang menuju kehidupan, tapi kita mau terus berjuang supaya hidup ini dikuduskan dalam kebenaran firman. Yohanes 17 ayat 17 itu, ya, firman-Mu ya menguduskan dan firman-Mu adalah kebenaran. Ya, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Firman menguduskan kehidupan saudara dan saya. Saya pun masih butuh firman Tuhan untuk senantiasa mengoreksi, menyatakan yang salah, saudara. Penyucian pengudusan itu melalui kuasa firman yang disampaikan dalam pelayanan penggembalaan di tempat ini. Ada kalanya firman itu mengoreksi kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, sampai kita diperlengkapi dengan perbuatan yang baik, firman Tuhan katakan. 2 Timotius 3, 16, 17 itu. Diperlengkapi, dikuduskan oleh kekuatan kuasa firman. Dan kebahagiaan, saudara. Ya, sebagai ayat yang terakhir kita baca. Dalam Wahyu 21 ayat 2 dan 4. Ya, ada kebahagiaan nama tertulis. Ya, masuk Yerusalem baru itu, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ayat 3, ya. Lalu aku mendengar suara nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka.
ayat 4 ya. Dan ia akan menghapus air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi dan tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Segala kemuliaan bagi Allah kita. Dia sudah buka jalan untuk supaya kita masuk ya dalam proses pengudusan daripada Tuhan menjadi sama seperti Tuhan. Ada kesempatan nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Untuk masuk langit baru, bumi baru, kota Yerusalem baru. Langit bumi yang lama akan segera dilenyapkan saudara. Firmanku tinggal tetap. Dan sekarang kesempatan bagi kita untuk dikerjakan oleh kekuatan kuasa firman. Yakinlah selama di dunia banyak air mata saudara. Tahun gelap, tahun berat, menggelisahkan, mengkhawatirkan. Banyak orang menangis karena perang, maut, karena pandemi, penyakit. Kalau di dalam Wahyu Nubuatan Wahyu pasal 6 itu, nanti ada kuda hitam itu dilepaskan, maka maut itu merenggut 1/4 bumi. Dengan perang, pedang, itu berarti bicara perang. Dengan kelaparan, akibat perang pasti kelaparan saudara. Dan sampar, sampar itu ya seperti yang kita hadapi ya dengan pandemi ini. Ya, kita tidak tahu, kita sekarang dicabut PPKM, tapi kita melihat negara-negara ya di Cina, Jepang, Korsel dan lain sebagainya malah meningkat saudara. Ya, entah apalagi nanti terjadi. Dan yang keempat itu binatang buas saudara. Itu berarti nanti kejahatan. Ya, manusia akan jahat buas seperti binatang. Binatang itu tahu hukumnya itu pasti hukum rimba. Yang kuat, yang menang. Itulah yang akan kita hadapi di akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan. Keadaan dunia yang gelap, berat, menggelisahkan. Tapi ada janji pengharapan bagi kita. Karena Tuhan sudah buka jalan bagi kita. Untuk kita masuk pada langit baru, bumi baru, kota Yerusalem baru. Hidup kekal. Untuk masuk kebahagiaan. Air mata akan dihapuskan saudara. Selama di dunia ada air mata. Tapi nanti di Yerusalem air mata dihapuskan. Tidak ada lagi ratap tangis duka cita perkabungan. Tuhan Yesus memberkati. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kami percaya dan kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah penolong kami, Engkaulah kekuatan kami, Engkau yang memulihkan setiap kami, Engkau yang sudah membuka jalan keselamatan buat kami.
Kami bersyukur dan kami menerima berkat-Mu yang luar biasa. Dan sebentar kami boleh berpisah pulang. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau adalah Allah Immanuel yang selalu menyertai dalam setiap kehidupan kami. Dan Engkau yang memberkati setiap kami. Maka saat ini kami bersyukur dan kami mengangkat tangan kami saat ini Tuhan. Maka sekarang sedang jemaat yang kasih Tuhan, pulanglah. Dan terimalah berkat. Terimalah kasih. Terimalah sukacita. Terimalah damai sejahtera daripada Allah Bapa. Di dalam cinta kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Serta dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus yang selalu menyertai engkau. Yang selalu menjaga, melindungimu. Bahkan memberkati engkau. Mulai saat ini. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Biarlah kita menerima semua berkat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kita semua yang percaya dapat katakan. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.